Jumpa lagi trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Pada hari ini tanggal 19 Juli, hari Selasa tahun 2022. Saya kembali lagi bersama trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarket. Menyajikan sedikit prediksi, sedikit analisa trading yang akan saya bawakan untuk para trader semuanya dengan maksud dan tujuan supaya dari analisa ini bisa setidaknya membantu para trader untuk mendapatkan sedikit informasi tentang apa yang sedang terjadi di pasar pada hari ini, pada saat ini. Dan dari analisa yang akan saya bawakan, saya berharap semoga para trader menganalisa lagi dan menggunakan analisa para trader untuk trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Karena analisa yang paling utama, analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Itu adalah analisa yang paling terbaik. Oke trader, seperti biasa trader, setiap hari kita punya topik-topik yang akan kita membicarakannya. Topik yang akan saya bawa pada hari ini adalah Euro angka saham dolar, Euro USD beresiko akibat kebijakan dari The Fed dan ECB atau Europe Central Bank, ya, Bank Sentral Eropa. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena topik yang saya angkat ini menurut pandangan saya sangat berpengaruh dan sangat penting karena kita akan melihat arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Seperti yang kita tahu bahwa ada isu ya, kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed sampai 100 BP basic point. Dan kenaikan yang akan dilakukan oleh Europe Central Bank sebesar 25 BP. Nah, ini yang sangat memberikan pengaruh terhadap arah pergerakan dari semua mata uang, terutama Euro USD. Ya, ini sangat berpengaruh buat pergerakan mata uang, terutama untuk Euro USD. Nah, trader bisa lihat kalau saya mau memberikan sedikit, kita masuk ke platform dulu. Ya, sabar, kita masuk ke platform dulu supaya, oke. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Semua kalau trader lihat bahwa pergerakan yang terjadi semua diakibatkan dari bagaimana nilai dari indeks dolar. Ya. Setelah indeks dolar mencapai nilai ketinggian pada hari Kamis minggu kemarin di posisi 1.909 ya. Nah, trader bisa lihat sekarang tendensi yang sedang terjadi adalah terjadi penurunan ya. Nah, ini dia. Dan penurunan ini akan semakin terus ya. Dan saya bisa mengambil suatu keputusan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di posisi 106 atau 105 ya, 106. Masih punya kemampuan turun terus, tapi kita akan lihat dari informasi fundamental yang akan dikeluarkan pada hari Rabu besok dan hari Kamis. Ini adalah informasi fundamental besar yang akan mempengaruhi arah pergerakan dari pasangan mata uang lainnya akibat dari pergerakan dari indeks dolar Amerika. Nah, sekarang kita balik ke Euro angka saham dolar, Euro USD. Kalian bisa lihat pergerakan dari Euro USD ini setelah penurunan yang sangat luar biasa sampai menembus level 0,995 pada hari Kamis kemarin, dia akan mengalami sedikit kenaikan, ya. Sampai hari ini di detik ini dia mengalami kenaikan sampai malahan dia udah menembus level rentang harian kita pada hari ini, dan sementara ini dia berada di posisi 1.01492 lah, sekitaran situ ya. Nah, dan tendensi kenaikan pun juga masih tetap ada, terutama menjelang pasar Eropa yang akan dibuka. Trader bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat di sini harga Euro USD ini keluar dari posisi terendah kemarin dan dia berada pada
dia akan bergerak di seputaran 1.0150 ya, dia masih tetap bergerak di seputaran 1.150 ya di awal-awal perdagangan pada hari ini ya. Kita bisa lihat pergerakan Euro USD ini sangat berpengaruh karena kalau kita lihat trader ya, permintaan dari keuntungan dari safe haven dolar. Kenapa? Karena dolar ini akan terus melanjutkan pemulihan setelah memulai minggu ini dengan pijakan yang telah dilakukan ya. Pada saat ini trader kita bisa lihat bahwa para investor itu dia tetap mengincar aset-aset safe haven seperti dolar Amerika ya. Nah, ini disebabkan karena pertumbuhan ya ekonomi yang terjadi. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah untuk membuat pasar Amerika ini mengalami pertumbuhan, dan yang paling penting adalah wabah COVID yang terjadi di Tiongkok ya. Ini dia. Ketidakpastian pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Amerika ya, ini benar-benar memberikan angin segar untuk para trader, para investor untuk lebih banyak melakukan pembelian terhadap aset-aset safe haven. Dan salah satu aset safe haven itu adalah dolar Amerika. Nah, ini dia. Ini yang saya ingin jelaskan buat para trader. Dan yang paling utama trader semuanya, kalau kita lihat di sini, harga dari euro angkel saham dolar ini dia tetap berisiko karena adanya perbedaan kebijakan antara The Fed dan Gubernur Central Bank Eropa. Nah, adanya perbedaan antara The Fed dan Gubernur Central Bank Eropa ini sangat penting trader semuanya. Kenapa? Sangat penting karena di satu sisi kalau kita lihat ya trader ya, faktor kunci utama di sini adalah bagaimana pergerakan dari euro. Di satu sisi kita bisa lihat bahwa ECB Europe Central Bank akan memberikan kenaikan suku bunga sampai 25 BP ya. Telah dijanjikan kemarin-kemarin dan akan terjadi. Sedangkan The Fed ini dia masih tetap berada di sekitar 75 BP dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai 100 BP. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi hal utama kenapa pergerakan dari euro USD ini dia masih stagnan dan masih tetap ada punya peluang untuk mengalami ya, ada punya peluang untuk tetap mengalami penurunan walaupun pada saat ini koreksi sedang terjadi ya. Walaupun pada saat ini koreksi sedang terjadi dan telah rebound sampai sekarang berada di 1.014 ya. Ya, sebelumnya dia sampai 0,99 ya. Ini dia seperti trader bisa lihat di sini ya. Nah, makanya saya bisa bilang sini bahwa trader, kalau kita lihat tendensi yang terjadi ya, kita memang bisa lihat bahwa kemungkinan besar pasangan mata uang ini memang dia agak sedikit naik. Tapi setelah naik, tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali turun lagi ya. Dia akan kembali turun lagi karena seperti yang telah saya informasikan kemarin bahwa perbandingan paritas 1:1 antara euro dan dolar telah menjadi kenyataan ya. Ini akan memberikan tekanan, dan tekanan ini seperti yang telah saya bilang bahwa tekanan yang terjadi terhadap euro angkel saham dolar, euro USD disebabkan lebih banyak ke faktor geopolitik, terutama peperangan yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Ya, kita sangat tahu bahwa negara-negara Eropa sangat tergantung dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Rusia, gasnya, ya, batu baranya, minyaknya. Nah, dengan sanksi yang diberikan oleh Rusia menutup semua jalur gas, membuat resesi yang benar-benar terjadi di Eropa. Oleh karena itu, diperlukan untuk menaikkan tingkat suku bunga, ya. Akan tetapi trader, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini minimal bisa memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika, karena Amerika pun juga menaikkan tingkat suku bunga. Nah, oleh karena itu trader, saya cuma mau bilang bahwa hari ini walaupun ya angka level dari euro angkel saham dolar kebanyakan bullish hari ini, tapi tetap
perbedaan tekanan, perbedaan kebijakan antara The Fed dan ECB benar-benar sangat mempengaruhi hal tersebut. Sekarang kalender ekonomi di Amerika sangat tidak terlalu banyak. Tapi di saat kalender ekonomi Amerika besar diberitakan dan memang benar-benar hawkish tetap lagi dan dinaikkan tingkat suku bunga sampai 100, tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini akan semakin turun lagi sampai di titik yang paling terendah di seputaran 1.00 atau 0.999. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan buat para trader semuanya. Tema kita hari ini dan tema yang saya bawakan ini saya berharap bisa memberikan sedikit gambaran terhadap pergerakan pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Demikianlah tema kita hari ini. Yes. Oke, trader semuanya. Tadi kita udah sampai di tema, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal. Bagaimana ke analisa teknikal kita pada hari ini? Trader bisa lihat untuk analisa teknikal kita pada hari ini kita akan selalu masuk dengan euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar hari ini? Euro angkel saham dolar diperdagangkan tertekan karena dolar Amerika terlihat melanjutkan pemulihannya walaupun sekarang dia agak sedikit menurun ya. Bearish. Ini informasi yang saya ambil ini kan 1 jam 2 jam yang lalu, jadi dia berubah, pergerakan pasar berubah sangat cepat ya. Sentimen risiko tetap berada di tempat yang lebih lemah sejauh ini pada hari Selasa di tengah kekhawatiran terhadap pertumbuhan. Sedangkan keputusan ECB dibukanya kembali pipa Nord Stream 1 Rusia memegang kunci bagi mata uang euro. Trader, kita lihat bagaimana di platform. Nah, kita bisa lihat sekarang di platform trader semuanya. Saya pindah dulu ke platform. Nah, ini dia. Oke. Trader bisa lihat sekarang di platform. Tendensi hari ini seperti yang telah saya bilang bahwa lebih banyak tendensinya ke bearish ya, bullish. Nah, bullish hari ini tendensinya sangat kuat ya, dia bullish. Oleh karena itu trader tetap bisa lihat. Sekarang kita bisa lihat trader bagaimanakah pergerakan yang lebih lengkap ini lagi di time frame yang lebih pendek. Nah, ini dia. Nah, trader bisa lihat di sini. Sudah jelas trader dengan kenaikan yang sangat luar biasa ini, sedikit lagi dia menembus level 100 ya. Saya bisa bilang bahwa apa yang akan terjadi saat ini tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa akan naik terus sampai minimal ke 1.01670 ya. Menurut analisa saya dia bisa naik sampai ke level sini trader. Nah, ini dia ya, kata saya. Saya kasih warna biru dulu lah. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Ini dia trader. Dari sini trader, setelah itu saya pikir bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan ya. Ini adalah titik yang paling tertinggi dan kalaupun terjadi penurunan minimal dia akan turun sampai di level terendah di sini dan setelah itu dia akan balik lagi di 1 poin. Jadi sebenarnya pergerakan dia ya, kalau saya bilang ya trader ya, pergerakan dari pasangan mata uang ini sebenarnya cuma di daerah sini trader. Kalau menurut analisa saya. Nah, ini aja. Nah, ini dia. Pergerakannya di daerah sini. Dia akan berusaha tembus ya. Ini 100 ini terlalu jauh malahan menurut saya. Dia di sekitar sini aja nih, sabar ini. Dia di sekitar sini aja. Dia akan tembus sampai kalau dia menembus sampai 161 di 161 di 1.01792 ini oke. Dan menurut saya dia paling rendah itu dia cuma sampai di 1.01672. Setelah itu dia akan pembalikan arah. Dan kalau pembalikan arah ya sampai-sampainya cuma di sekitaran sini 1.01275 di sini ya trader ya. Nah, oleh karena itu analisa saya bisa bilang bahwa pergerakannya cuma di sekitar sini aja trader, antara 1.01275 sampai 1.01792. Itulah pergerakan dari pasangan mata uang euro angkel saham dolar pada hari ini. Kita lanjut ke pound sterling angkel saham dolar trader. Untuk pound sterling angkel saham dolar, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar pada hari ini adalah GBP telah menembus
sisi bawah di seputaran 1.1942 sampai 1.1957 karena ekspektasi data pekerjaan Inggris yang mengecewakan. Selain itu, pasangan GBP USD telah tergelincir setelah menampilkan pergerakan bolak-balik di kisaran 1.1942 sampai 1.1957 di sesi Asia. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa indeks dolar telah melampaui 107.50 dengan nyaman meskipun ada penurunan penurunan yang ringan ya. Oke. Kita bisa lihat sekarang bagaimana kita masuk ke platform. Kita lihat sekarang di platform GBP USD. Terus bisa lihat di GBP USD hari ini seperti yang telah saya bilang bahwa tendensinya masih tetap sama. Tendensinya masih tetap bullish ya. Malah dia udah melewati rentang harian yang saya buat ya. Udah jauh kali nih melewati ya. Kita bisa lihat di sini ini karena saya buat tadi pagi sih. Ya. Oke, kita bisa lihat tendensinya bullish dan kita bisa lihat seperti yang telah saya bilang bahwa dia akan mencoba sampai di level sini. Kalau dia sampai di ini kalau menurut saya ya, kalaupun tertinggi menurut saya itu dia sampai daerah sini kalau menurut saya ya. Oleh karena itu pergerakan dia pada hari ini tidak jauh banyak-banyak ya, tidak jauh banyak-banyak pergerakan di pasangan mata uang. Menurut saya dia itu bergerak dari sini sampai taruhlah di sini. Nah, ini dia. Ini adalah titik pergerakan yang akan terjadi untuk pasangan mata uang ini ya. Ini yang akan terjadi untuk pasangan mata uang ini. Oleh karena itu, kalaupun nanti dia akan naik terus sampai di level tertinggi di sini 1.19839, dia akan mengalami penurunan harga, pembalikan dan dia akan turun sampai di level paling terbawah ya. Dia akan turun sampai level yang paling terbawah. Itu dia ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Jadi pergerakannya cuma di sekitaran sini aja nih. Pergerakannya di sekitaran sini ya. Oke trader. Selanjutnya kita lanjut ke gold. Bagaimana pergerakan gold hari ini? Untuk pergerakan gold hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini harga emas mengoreksi impuls mingguan dan harian. Kita bisa lihat bahwa 1078 ya, poin 50 adalah harga emas yang datar di saat pembukaan pasar Asia. Ya. Berada dalam koreksi bullish dari pasokan yang baru-baru ini, di mana dolar Amerika telah berada di bawah tekanan untuk memulai pekan yang sedang terjadi pada saat ini. Greenback telah mengalami pemikiran ulang dalam sentimen The Fed karena pasar memutar kembali harga kenaikan suku bunga sebesar 100 BP ya. Nah, ini dia. Kita coba masuk trader, kita masuk ke gold. Nah, seperti biasa kita bisa lihat sini tendensi gold, dia masih benar-benar melihat arah pergerakan ke depannya seperti kayak gimana trader ya. Setelah kemarin menjulang tinggi banget ya sampai ke level 1724, walaupun akhirnya dia tutup di seputaran 1708 ya. Hari ini masih wait and see pergerakan dari gold ya. Kita akan lihat pergerakan dari gold seperti kayak gimana. Walaupun tendensi yang ada di sini lebih banyak dia ke bearish ya. Kita akan coba lihat bagaimanakah pergerakannya. Nah, di sini bisa sangat jelas trader ya, sangat jelas bahwa pergerakan yang bearish yang terjadi dan di zona sini menurut saya yang akan terjadi itu di zona sabar trader, saya lihat di sini. Nah, ini dia. Ini harus zona ini harus hati-hati ya. Oke, dia sudah sampai menembus level di atas ini ya. Dia sudah sampai menembus level sini ya. Artinya kan dia masuk dalam zona ini ya, zona golden bay ya. Nah, setelah itu dia akan mencoba melakukan penurunan kalau memang tendensinya bearish. Dan kalaupun terjadi penurunan dia itu menurut analisa saya dia akan sampai taruhlah di sekitaran sini. 1706. Itulah penurunan yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat juga arah dari RSI pun juga kelihatannya memang masih bisa ada kekuatan untuk menurun. Setelah itu dia akan naik lagi. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa setelah terjadi penurunan, di sini penurunan dia akan sedikit mengalami tendensi balik lagi bullish lagi. Oleh karena itu
harap diperhatikan ya. Seputaran-seputaran daerah sini adalah seputaran yang harus diperhatikan. Dan yang paling utama adalah kita akan melihat apa yang terjadi di fundamental pada saat ini. Oke, kita kembali ke Bitcoin. Bagaimana pergerakan Bitcoin hari ini? Sudah sangat jelas, Bitcoin hari ini trader bisa lihat bahwa Bitcoin hari ini terpantau dalam pergerakan yang seragam, ya, melemah, kini berhasil untuk menguat lagi. Kripto, Bitcoin menguat sebesar 2,95%, 24 jam, dan hari ini dia udah berada di seputaran 21.631 setelah dia menembus 23, ya. Kemarin dia tadi sempat menembus 23 ya, kalau kita lihat di sini, trader bisa lihat kripto dia sempat menembus 23 pada hari ini, tapi setelah dia turun lagi sampai di seputaran 22 ya. Nah, kita bisa lihat tendensinya masih tetap bullish dan sekarang dia berada di sekitaran 22 ya. Sempat dia menembus 23. Luar biasa. Sangat luar biasa pasangan kripto ini. Nah, ini dia tendensinya masih kita bisa lihat. Kalau menurut saya dia masih bisa sedikit mengalami kenaikan ya. Sedikit mengalami kenaikan walaupun kalau menurut analisa saya ya, dia kenaikan dia itu paling tingginya itu menurut saya dia tingginya yang mungkin sampai daerah sini 22.658. Itu adalah yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh aset ini ya, yang bisa dicapai oleh aset ini Bitcoin. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke segmen berikutnya, kalender ekonomi. Harap diperhatikan kalender ekonomi hari ini, terutama nanti pada pukul 16.00 IHK, indeks harga konsumen, yang bisa mengatur inflasi yang terjadi dan izin bangunan ya pada pukul 19.30. Tapi yang paling penting trader bisa lihat ya untuk Euro USD 16.00 dan 19.30, dan nanti pada pukul 19.00 ya, ini 13.00 satu ya, ini adalah perubahan jumlah pengklaim yang sangat mempengaruhi pound sterling ya. Oke trader, kita udah sampai di akhir acara ini. Sekarang saya coba masuk dulu memberikan sedikit masukan terhadap para trader ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu trader Indonesia ada waktu, silakan bergabung dengan Amarket. Inilah website kami. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa. Kita memiliki spread yang bisa bersaing dengan broker-broker lainnya. Ya, ini adalah broker yang coba kami tawarkan buat para trader di Indonesia. Kami bisa bersaing dan kami yakin bisa bersaing memberikan yang terbaik buat para trader semuanya. Dan saya memberikan sedikit informasi lagi trader, kalau ada waktu dan kesempatan, silakan masuk di channel kami, channel Amarket Indonesia. Ya, silakan subscribe, bunyikan loncengnya, notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru langsung bisa diketahui oleh para trader semuanya. Video-video kami setiap hari yang memberikan arahan, gambaran terhadap trading pasar yang sedang terjadi pada saat ini. Oke, para trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Dan terakhir, tetap beranalisa, karena analisa yang terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.